Kejaksaan Agung menjelaskan soal tuntutan hukuman mati kepada anak buah kapal Fandi Ramadan pada kasus penyelundupan sabu 2 ton. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut besaran tuntutan yang diajukan oleh jaksa kepada majelis hakim didasari fakta hukum dan alat bukti yang telah terungkap di pengadilan. Salah satu pertimbangan jaksa memberikan hukuman maksimal, yakni sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Yang penting bagi kita, negara dalam ini komitmen melindungi warga negara dari bahaya narkotika. Ini kan hampir 2 ton loh, nggak main-main. Dan proses peradilan sudah dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dengan tetap mengedepankan asas praduga dan prinsip kehati-hatian, dan berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang terungkap di pengadilan. Maka pada tanggal 5 Februari 2026 kemarin telah dilakukan penuntutan terhadap 6 terdakwa tersebut dan masing-masing dituntut hukuman mati. Sementara Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai secara perspektif HAM menentang perihal hukuman tersebut. Meski begitu, Pigai mengatakan enggan mengintervensi berjalannya proses hukum tersebut. Ya, kalau hak asasi manusia itu menentang hukuman mati, ya. Yang jelas kami menghormati hak hidup. Ya, kita tidak intervensi proses hukum yang terjadi peradilan. Tapi sekarang undang-undang yang baru, undang-undang KUHP yang baru, itu akan ada masa percobaan 10 tahun. Kalau dia berperilaku baik, ya pasti juga mungkin belum tentu bisa dari hukuman mati. Diketahui sebelumnya Fandi Ramadan yang baru 3 hari kerja dituntut hukuman mati dalam kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 2 ton. Tuntutan tersebut dibacakan jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Batam. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ibu anak buah kapal Fandi Ramadan yang dituntut hukuman mati karena diduga edarkan narkoba menangis histeris dan menegaskan anaknya tidak terlibat. Sementara itu pengacara Hotman Paris meminta perhatian Presiden Prabowo Subianto terkait kasus tersebut. Jadi di mana salahnya? Makanya saya nggak terima anak saya. Dialah harapan kami, dialah kebanggaan keluarga, dialah tulang punggung kami. Cita-citanya terlalu berat sama adiknya, terlalu tinggi sama adiknya. Bahkan adiknya pun ditanggunginya. Gaji dia pun 2,5 juta sebelum naik kapal Thailand ini pun dikirimnya sama saya untuk bantu adik-adiknya sekolah. Jadi saya nggak terima anak saya begitu berat tuntutannya, sementara anak saya pun tidak tahu mengetahui apa-apa. Saya nggak mau anak saya dihukum mati, biarlah saya yang gantinya. Saya nggak ikhlas, saya rela, saya ikhlas, saya demi anak saya. Anak saya tidak tahu menahu, saya membesarinya hasil uang nelayan, Pak. Bapaknya bekerja dengan hasil uang nelayan, bukan hasil uang narkoba. Kami pun tidak ada terlibat, keluarga tidak ada terlibat dengan jaringan narkoba. Boleh ditanya, Pak, sama masyarakat kampung saya. Bagaimana kelakuan anak saya di kampung itu? Boleh ditanya, Pak. Tidak ada anak saya mengikuti jaringan narkoba sebanyak itu, Pak. Dan yang terakhir kepada Bapak Prabowo Subianto, saya kenal Bapak adalah kliennya Hotman Paris selama 25 tahun. Ya, Bapak tahu saya tidak pernah mengejar kepopuleran karena memang saya sudah populer. Klien Bapak klien saya sebagai klien saya 25 tahun dan adikmu Hasim, saya terpanggil untuk menemani Bapak Ibu ini karena juga saya melihat video dari Bapak Presiden beberapa hari lalu. Bapak Presiden berjanji akan mencegah terjadinya miscarriage of justice. Itulah istilah dari Pak Prabowo, itulah miscarriage of justice. Artinya penyalahgunaan kewenangan untuk keadilan, kesalahan dalam penegakan keadilan. Pak Prabowo berjanji akan mencegah adanya miscarriage of justice di negeri ini.
Baik, dari informasi berikutnya pemirsa, dalam unggahan di media sosial, seorang wanita asal Indonesia tinggal di Inggris bangga anaknya mendapat paspor asing. Viral di media sosial, warganet ramai-ramai mengkritik karena wanita ini dan suaminya adalah penerima beasiswa LPDP. Tunggu-tunggu selama 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Inilah video dari pemilik akun @sasetyaningtyas. Postingannya terkait anaknya yang mendapat kewarganegaraan asing jadi perbincangan warganet. Hal ini lantaran statusnya dan sang suami sebagai mantan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan alias LPDP. Setelah menerima amplop, ia menunjukkan ekspresi terharu dan menyebut ini paket bukan sembarang paket. Dirinya mendapatkan surat dari Home Office Inggris yang menyatakan bahwa anaknya yang kedua diterima menjadi warga negara Inggris dan menerima paspor secara resmi. Video ini pun ditanggapi beragam oleh warganet. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Sejumlah netizen pun bahkan mencari tahu data riwayat pendidikan dan status LPDP pasangan suami istri tersebut. Sementara ia dan sang suami merupakan penerima program LPDP dari pajak rakyat. Namun kritikan warganet ini justru dibalas oleh Sasetyaningtyas. Usai viral di media sosial, Sasetyaningtyas pun mengunggah tulisan permohonan maaf. Ia menyebut video tersebut dibuat sebagai bentuk rasa kecewa dan frustasi sebagai WNI terhadap kondisi Indonesia hari ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan menyayangkan polemik yang muncul buntut unggahan di media sosial oleh alumninya Dwi Sasetyaningtyas. Bahkan kini suami Tyas bernama Arya Iwantoro yang juga alumnus LPDP terancam disanksi jika terbukti belum selesaikan kewajiban. Tunggu-tunggu selama 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP angkat bicara terkait kontroversi seorang penerima beasiswa Dwi Sasetyaningtyas yang pamer paspor anaknya yang resmi menjadi warga negara Inggris. Melalui akun Threads resmi, LPDP menyampaikan sejumlah tanggapan. Pertama, LPDP menegaskan bahwa tindakan Dwi Sasetyaningtyas atau Tyas tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme yang ditanamkan LPDP pada seluruh penerima beasiswa. Kedua, sesuai ketentuan, Tyas yang menempuh studi selama 2 tahun wajib berkontribusi di Indonesia selama 5 tahun. Ketiga, Tyas telah menuntaskan seluruh masa pengabdian sesuai ketentuan, sehingga LPDP tidak lagi memiliki ikatan hukum dengan Dwi. Kemudian yang keempat, LPDP akan berupaya berkomunikasi dengan Tyas untuk mengimbau agar lebih bijak bermedia sosial, serta memahami kembali penerima beasiswa LPDP punya kewajiban kebangsaan untuk mengabdi pada negeri.